Seperti inilah kondisi warga di lokasi pengungsian warga di Masjid Nurul Hufa, Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Pasca erupsi letusan awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore, warga pengungsi sangat membutuhkan pasokan air bersih. Pengungsian saat ini? Air bersih sama dapur umum. Kenapa Mas air bersih yang dibutuhkan Mas? Ya buat pasokan ini, buat pengungsian ini. Kondisi saat ini Desa Sumberwuluh nggak ada air bersih Mas? Pasca ini? Sudah terputus pasca lahar tadi. Sementara itu, warga mengungsi dengan kondisi ala kadarnya. Ada yang tidur di halaman dan di karpet masjid. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kita terhubung dengan salah satu pengungsi Gunung Semeru, Bapak Sunarko. Halo, selamat malam Bapak Sunarko. Bapak bisa dijelaskan saat ini Anda sedang mengungsi di mana? Posko pengungsian yang berada di mana, Pak? Halo Pak Sunarko. Halo, ya. Iya Bapak Sunarko. Bapak saat ini lokasinya ada di mana? Sedang mengungsi di titik pengungsian yang mana, Bapak? Yang sebelah barat di Masjid Nurul Huda. Baik, Bapak. Ya, Bapak saat ini berarti di titik posko pengungsian Sumberwuluh ya, Pak ya? Ya. Ya, saat ini kondisi Bapak bisa diceritakan seperti apa, Pak, dan dengan siapa di sana? Di sini ya banyak orang-orang yang di masjid sini membutuhkan air bersih, membutuhkan selimut, pampers, membutuhkan apa yang dibutuhkan masyarakat sini kan. Oke, untuk Bapak sendiri kondisi masih sehat ya Pak ya? Alhamdulillah masih sehat. Baik, keluarga Bapak bagaimana Pak kondisinya saat ini? Alhamdulillah saya sehat semua. Oke, berarti Bapak dengan keluarga di posko pengungsian yang sama begitu ya Pak ya? Bapak bisa diceritakan juga Pak, tadi ketika saat erupsi terjadi, Bapak posisinya ada di mana? Posisinya ada di Masjid Kamar Kajang, Sumberwuluh, Masjid Nurul Huda. Oke, kegiatan pada siang tadi Bapak sedang apa Bapak? Siang hari cari pasir di sungai itu, sungai yang banjir ini. Oke, jam berapa tadi Pak tim evakuasi mengevakuasi Bapak ke posko pengungsian? Sekitar jam 4. Sore. Bapak saat ini apakah sudah mengetahui kondisi rumah Bapak saat ini seperti apa Pak pasca erupsi? Rumah saya banyak debu-debu, banyak air yang kotor-kotor itu, air bersih tidak ada. Untuk saat ini sudah mengetahui Pak berapa kerugian yang Bapak alami? Ya sekitar ada 10 lah. Ya berarti barang-barang ini tidak ada yang sempat diselamatkan begitu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak Sunarko atas informasinya. Semoga sehat selalu dan beserta keluarga juga baik-baik saja. Ya pemirsa, selanjutnya pihak BNPB sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan dampak erupsi Gunung Semeru. Hingga saat ini warga mengungsi di 3 titik lokasi pengungsian. Kecamatan Candipuro, getaran banjir lahar atau guguran awan panas tercatat mulai pukul 14.47 dengan amplitudo maksimal 20 mm. Pada pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, PPGA Pos Gunung Sawur melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati mengarah ke besuk kobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik. Berdasarkan catatan yang dihimpun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter. Dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah.
Selanjutnya, tim BPBD Kabupaten Lumajang saat ini tengah mengupayakan untuk mendirikan titik pengungsian sektoral di lapangan Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Lokasi pengungsian yang saat ini ada dan sudah terisi ada di 3 desa dan di 2 kecamatan, yaitu di Desa Supiturang dan Desa Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sempat hilang selama 4 hari. Wanita paruh baya ditemukan tewas di dalam sumur. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung sempat kesulitan saat evakuasi korban. Sudah pakai masker menjauh, sudah tahan bau menjauh. Warga Jalan Sukamantri 1, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying, Kaler, Bandung, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat di dalam sumur. Mayat ditemukan di dalam sumur umum oleh seorang warga sekitar saat akan mencuci baju. Korban bernama Karyati, sebelumnya dinyatakan hilang selama 4 hari sebelum ditemukan tewas di dalam sumur. Setelah menerima laporan dari warga, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung langsung melakukan evakuasi. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung sempat kesulitan saat melakukan evakuasi. Hal ini karena akses jalan yang sempit dan diameter sumur yang kecil. Jadi kita sumurnya itu bentuknya persegi, tadi itu di atas itu persegi. Jadi agak sulit untuk melakukan manuver segala macam ke dalam. Jadi tapi ketika di dalam itu memang ada lubangan agak lebar juga, bulat, berbentuk bulat. Tapi ketika di atas itu persegi itu yang ada gitu. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad ditemukan di sungai di Desa Singakerta, Gianyar, Bali. Sulitnya proses evakuasi sehingga petugas membutuhkan waktu hingga 3 jam. Sesosok jenazah tanpa identitas hanyut di Sungai Wos, Banjar Kengetan, Desa Sangakerta, Ubud, Gianyar, Sabtu siang. Penemuan jenazah kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas gabungan dari BPBD Gianyar dan kepolisian dibantu warga berusaha mengevakuasi jenazah. Derasnya arus sungai serta banyaknya bebatuan sungai menyulitkan proses evakuasi. Namun dari proses hanyutnya dari Kengatan menuju ke sini itu cukup sulit karena ada di beberapa tempat mayat itu menyangkut. Proses evakuasi kurang lebih 2,5 jam kita evakuasi. Mungkin ada 3 jam karena proses hanyutnya lama. Usai dievakuasi, diketahui jenazah berjenis kelamin wanita. Tidak ditemukan identitas korban. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk diotopsi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengurus kader dan simpatisan Partai Perindo se-Kalimantan Barat menyatakan kesiapan untuk menyukseskan konvensi rakyat berbasis digital dalam menjaring bakal calon anggota legislatif. Kesiapan ini dilakukan dengan menggelar musyawarah kerja wilayah untuk menyusun langkah dan strategi pemenangan jelang pemilu 2024. Partai Perindo Kalimantan Barat menggelar musyawarah kerja wilayah tahun 2021 dengan tema koordinasi, organisasi, keanggotaan, struktur, dan infrastruktur partai. Muskerwil ini dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo secara virtual. Melalui Muskerwil, Partai Perindo Kalimantan Barat diminta untuk mendukung dan mensukseskan konvensi rakyat berbasis digital dalam menjaring bakal calon anggota legislatif. Pengurus dan kader juga diminta untuk memanfaatkan teknologi informasi, termasuk mengikuti webinar yang membangun dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Kita tidak boleh eksklusif, buka selebar-lebarnya. Kita harus menjadi partai inklusif, membuka diri kepada siapapun tanpa kecuali. Ya, sepanjang yang bersangkutan memang ingin berjuang bagi kemajuan masyarakat dan ekonomi Kalimantan Barat. Ya, jadi saya minta agar ini didukung oleh kawan-kawan semua dan khususnya kepada anggota DPRD di Kalbar supaya
memaksimalkan keberadaannya dan tentunya harus terpilih kembali. Sudah ada dewan, mungkin akan kita upayakan bertambah. Sedangkan yang belum memiliki dewan daerah, itu akan kita upayakan supaya yang ditekankan oleh Bapak Ketum itu harus dua kali lipat yang ada pada hari ini. Partai Perindo juga akan terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat, memperkuat logistik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memaksimalkan kemajuan teknologi digital dan kekuatan jaringan media massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon melaju ke final BWF World Tour Finals 2021. Informasinya saat lagi, usai jeda berikut tetaplah di iNews Malam.